Dunia saat ini sedang menghadapi ancaman serius, krisis pangan global. Menurut laporan FAO 2023, lebih dari 735 juta orang di dunia hidup dalam kondisi kelaparan kronis. Perubahan iklim, pertumbuhan penduduk, dan ketidakstabilan geopolitik membuat pasokan pangan semakin tidak menentu. Bayangkan, ketika satu negara gagal panen, efek domino langsung terasa di pasar internasional. Harga melonjak, stok berkurang, dan jutaan keluarga terancam tidak bisa makan dengan layak. Perang Rusia-Ukraina menjadi salah satu contoh nyata betapa rapuhnya rantai pasokan pangan global. Rusia dan Ukraina adalah eksportir gandum terbesar di dunia. Begitu perang pecah, harga gandum di pasar internasional melonjak hingga lebih dari 50%. Negara-negara Afrika dan Timur Tengah yang sangat bergantung pada impor gandum langsung terpukul keras. Inilah bukti bahwa pangan kini bukan hanya soal pertanian, tetapi juga senjata geopolitik. Tidak hanya konflik, perubahan iklim juga berperan besar. Fenomena El Nino 2023-2024 diprediksi akan memangkas produksi padi di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Banjir di Pakistan pada 2022 bahkan menghancurkan lebih dari 2 juta hektar lahan pertanian, menyebabkan krisis pangan domestik yang parah. Krisis pangan bukan lagi isu lokal, melainkan persoalan global yang bisa mengguncang stabilitas ekonomi dan politik dunia. Seiring meningkatnya jumlah penduduk dunia yang diperkirakan mencapai 10 miliar pada 2050, kebutuhan pangan global diprediksi melonjak hingga 60%. Pertanyaannya, siapa yang bisa menjadi penyedia pangan dunia? Siapa yang akan mengisi kekosongan suplai ketika negara-negara besar sibuk mengamankan kebutuhan domestiknya? Dalam konteks inilah, Indonesia disebut-sebut sebagai salah satu kandidat kuat untuk menjadi lumbung pangan dunia. Dengan sumber daya alam yang melimpah, tanah yang subur, iklim tropis yang memungkinkan panen berulang, serta kekayaan laut yang luar biasa, Indonesia punya modal besar. Namun, modal saja tidak cukup. Pertanyaan utamanya adalah, apakah Indonesia benar-benar siap? Indonesia memiliki keunggulan geografis yang tidak dimiliki banyak negara lain. Dengan lebih dari 190 juta hektar lahan darat, sekitar 30 juta hektar diantaranya bisa dimanfaatkan untuk pertanian pangan. Menurut data BPS 2023, produksi padi Indonesia mencapai lebih dari 54 juta ton beras, menjadikannya salah satu produsen terbesar di dunia. Dari segi jumlah, kita sudah kuat. Selain beras, Indonesia juga memiliki komoditas unggulan lain, seperti jagung, kedelai, kelapa sawit, kakao, kopi, hingga rempah-rempah yang punya nilai ekspor tinggi. Di sektor perikanan, Indonesia bahkan disebut sebagai poros maritim pangan dunia, dengan potensi tangkapan laut mencapai 12,6 juta ton per tahun. Bayangkan jika potensi ini benar-benar dikelola secara modern dan berkelanjutan. Letak geografis Indonesia di garis khatulistiwa adalah berkah lain. Iklim tropis memungkinkan petani melakukan panen 2 hingga 3 kali dalam setahun. Negara-negara 4 musim seperti Rusia, Kanada, atau Eropa hanya bisa panen 1 kali dalam setahun. Itu pun sangat tergantung pada cuaca. Keunggulan ini seharusnya bisa menjadikan Indonesia sebagai pemasok pangan utama dunia. Pemerintah Indonesia sendiri melalui visi Indonesia 2045 telah menargetkan Indonesia untuk menjadi salah satu pemain utama dalam ketahanan pangan global. Kementerian Pertanian bahkan sudah meluncurkan program Lumbung Pangan Dunia 2045, sebuah roadmap besar yang berfokus pada produktivitas, diversifikasi, dan ekspor pangan. Namun, meski potensinya luar biasa, potensi saja tidak cukup. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa banyak tantangan struktural yang harus dihadapi Indonesia untuk benar-benar mewujudkan mimpi
menjadi lumbung pangan dunia. Dari alih fungsi lahan, impor pangan, hingga dampak perubahan iklim, semua menjadi penghalang yang tidak bisa disepelekan. Tantangan pertama adalah alih fungsi lahan. Data Kementan menunjukkan bahwa setiap tahun Indonesia kehilangan lebih dari 100.000 hektar lahan sawah karena berubah menjadi perumahan, kawasan industri, dan infrastruktur. Ironisnya, lahan subur yang hilang ini sulit digantikan oleh lahan baru dengan kualitas yang sama. Jika tren ini terus berlanjut, mimpi menjadi lumbung pangan dunia akan sulit tercapai. Tantangan kedua adalah ketergantungan pada impor pangan. Meskipun Indonesia produsen beras besar, kita masih sangat bergantung pada impor kedelai, gandum, gula, dan bawang putih. Pada 2022, impor gandum Indonesia mencapai 11,2 juta ton, menjadikannya salah satu importir gandum terbesar di dunia. Ini menunjukkan bahwa kedaulatan pangan kita masih rapuh. Tantangan ketiga adalah perubahan iklim. Pola cuaca yang tidak menentu mengancam keberlanjutan produksi pangan. Kekeringan panjang bisa menggagalkan panen, sementara banjir menghancurkan sawah yang sudah ditanami. Studi World Bank 2022 menunjukkan bahwa produktivitas padi di Asia Tenggara bisa turun 10-15% pada 2050 akibat perubahan iklim jika tidak ada adaptasi serius. Selain itu, ada masalah klasik seperti rendahnya akses teknologi bagi petani, sistem distribusi pangan yang tidak efisien, serta lemahnya sistem logistik dan penyimpanan. Akibatnya, meskipun produksi pangan tinggi, angka food loss dan food waste di Indonesia juga besar. Bappenas 2021 mencatat food loss di Indonesia mencapai 48 juta ton per tahun. Angka ini cukup untuk memberi makan 60 juta orang. Semua tantangan ini menunjukkan bahwa untuk menjadi lumbung pangan dunia, Indonesia tidak hanya harus meningkatkan produksi, tetapi juga memperkuat sistem pangan secara menyeluruh. Dari hulu hingga hilir, dari lahan pertanian hingga meja makan. Langkah pertama adalah diversifikasi pangan. Indonesia tidak bisa terus bergantung pada beras. Sumber pangan lokal seperti sagu, singkong, sorghum, hingga umbi-umbian harus kembali diangkat. FAO 2022 menyebutkan bahwa diversifikasi pangan adalah kunci ketahanan pangan di era perubahan iklim. Kedua, investasi teknologi pertanian. Negara-negara maju seperti Belanda berhasil menjadi eksportir pangan terbesar kedua dunia meskipun lahannya sempit, berkat teknologi smart farming, drone, sensor tanah, hingga kecerdasan buatan. Indonesia harus berani berinvestasi di bidang ini agar produktivitas meningkat tanpa harus memperluas lahan. Ketiga, perbaikan logistik dan rantai pasok. Infrastruktur penyimpanan dingin, cold storage, transportasi pangan yang efisien, serta pasar digital untuk distribusi bisa memangkas food loss secara drastis. Jika 48 juta ton pangan yang terbuang bisa diselamatkan, Indonesia tidak hanya cukup untuk kebutuhan domestik, tapi juga bisa ekspor besar-besaran. Keempat, pemberdayaan petani. Lebih dari 30% petani di Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan. Tanpa kesejahteraan petani, ketahanan pangan tidak akan pernah terwujud. Akses ke pembiayaan, asuransi pertanian, dan pelatihan teknologi harus diperluas agar petani siap menghadapi tantangan modern. Terakhir, diplomasi pangan. Indonesia harus mulai menempatkan pangan sebagai instrumen politik luar negeri. Dengan menjadi pemasok utama beras, jagung, dan produk laut ke Afrika, Timur Tengah, dan Asia Selatan, Indonesia bisa memperkuat posisi tawar globalnya, sama seperti Arab Saudi menggunakan minyak sebagai senjata diplomasi. Jika semua strategi berjalan, Indonesia bisa benar-benar menjadi lumbung pangan dunia pada 2045. Bayangkan,
Dengan penduduk 270 juta jiwa, Indonesia tidak hanya swasembada, tapi juga mampu memberi makan jutaan orang di negara lain. Ini bukan sekadar mimpi, tapi kebutuhan nyata dunia yang sedang menghadapi krisis pangan. Di kawasan Asia Tenggara, Indonesia bisa menjadi pemimpin ketahanan pangan regional. Kerjasama melalui ASEAN Food Security Reserve dapat diperluas, menjadikan Indonesia sebagai pusat cadangan pangan Asia. Ini akan memperkuat stabilitas kawasan sekaligus menempatkan Indonesia sebagai aktor strategis global. Namun, dunia juga penuh kompetisi. Negara-negara seperti Brasil, India, dan Vietnam juga berlomba menjadi pemain utama di pasar pangan global. Persaingan ini menuntut Indonesia untuk serius membangun sistem pangan yang berkelanjutan, berdaya saing, dan adaptif. Jika gagal, Indonesia berisiko tetap menjadi negara yang hanya besar di potensi, tetapi lemah di realisasi. Kita bisa kehilangan kesempatan emas untuk menjadi pusat pangan dunia. Bahkan lebih buruk, kita bisa terus bergantung pada impor dan menjadi pasar bagi negara lain. Pertanyaan terakhir yang harus kita renungkan adalah, apakah Indonesia siap mengubah potensi menjadi kenyataan? Lumbung pangan dunia bukan sekadar slogan, tetapi komitmen besar yang membutuhkan kerja keras, inovasi, dan keberanian politik.